Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kembali lagi kita bertemu melanjutkan perkuliahan kita sebagai lanjutan dari perkuliahan sebelumnya tentang pendidikan keluarga. Insyaallah pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pola asuh orang tua dalam keluarga. Nah, pembahasan kita pada kali ini adalah tentang jenis-jenis pola asuh orang tua. Kemudian yang kedua tentang faktor-faktor dan dampak-dampak yang mempengaruhi pola asuh orang tua. Ya, dua hal itu merupakan pokok dari pola asuh orang tua. Mengapa ini penting adalah karena untuk menjadi bangsa yang maju tentu harus kita sadari bahwa generasi dalam negara tersebut adalah generasi yang diharapkan mewarisi bangsa ini ke depan. Oleh karena itu, tentu merupakan cita-cita bersama, keinginan bersama untuk menjadikan negara kita ini maju dan bersaing dengan negara-negara yang ada di dunia. Sudah menjadi rahasia bahwa maju atau tidaknya satu negara sangat dipengaruhi salah satunya oleh faktor pendidikan. Begitu pentingnya faktor pendidikan sehingga suatu bangsa itu maju dilihat dari salah satu aspeknya, yaitu pendidikan. Nah, apabila output pendidikan ini gagal, maka sulit dibayangkan bagaimana suatu bangsa mencapai kemajuan. Bagi suatu bangsa yang ingin maju, maka pendidikan ini harus dipandang sebagai sebuah kebutuhan, sama halnya dengan kebutuhan yang lain. Walaupun pendidikan merupakan hal yang sangat penting, tetapi banyak warga Indonesia ini yang tidak mengenyam bangku pendidikan, sebagaimana halnya anak-anak kita, ya. Sebagaimana halnya anak-anak kita sekarang, kita saksikan banyak dari anak-anak kita itu yang tidak sekolah. Nah, oleh karena itu ini juga merupakan salah satu ataukah sebuah variabel yang dapat mempengaruhi banyak hal. Oleh karena itu banyak penelitian-penelitian yang muncul terkait dengan pola asuh dalam keluarga. Ada yang menghubungkannya dengan prestasi anak, ada yang menghubungkannya dengan lingkungan sosial, bahkan ada yang menghubungkannya dengan pergaulan-pergaulan, interaksi-interaksi sosial dalam masyarakat. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pola asuh orang tua. Yang pertama, latar belakang pola pengasuhan orang tua. Maksudnya bahwa para orang tua belajar dari metode pengasuhan yang pernah didapat dari orang tua mereka sendiri. Jadi ada memorinya dia tentang bagaimana dia pernah mendapatkan pengasuhan dari orang tua. Kemudian yang kedua, tingkat pendidikan orang tua juga sangat mempengaruhi, di mana orang tua yang memiliki tingkat pendidikan tinggi itu umumnya berbeda pola pengasuhannya dengan orang tua yang hanya memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Selain itu, faktor ekonomi. Jadi ekonomi serta pekerjaan orang tua juga itu cenderung mempengaruhi faktor-faktor pola pengasuhan. Jadi kalau tadi itu
di kelas itu saya jelaskan tentang keluarga petani dengan keluarga pegawai itu beda pola pengasuhannya, dan beda juga dampak yang dirasakan oleh anak. Yang mana orang tua yang cenderung sibuk dalam urusan pekerjaannya terkadang menjadi kurang perhatian terhadap keadaan anaknya. Keadaan ini mengakibatkan fungsi atau peran orang tua sering diserahkan kepada pembantu, yang pada akhirnya pola pengasuhan yang diterapkan sesuai dengan pengasuhan yang diterapkan oleh pembantu. Jadi itu. Kemudian yang keempat, bahwa lingkungan sosial dan fisik di mana keluarga itu tinggal itu mempengaruhi pola asuh, di mana keluarga sangat dipengaruhi tempat di mana keluarga itu berada. Apabila keluarga itu di lingkungan yang otoritas penduduknya berpendidikan rendah, ya rata-rata orang bertetangga di situ itu berpendidikan rendah, serta tingkat sopan santun yang rendah, maka anak dapat dengan mudah juga menjadi ikut terpengaruh. Nah, ini. Oleh karena itu, maka konsep pengasuhan orang tua yang baik itu di sini ada 5. Yang pertama, responding, bahwa konsep pengasuhan orang tua itu ada yang sifatnya merespon anak dengan tepat. Jadi pada saat anak-anak sangat membutuhkan respon yang tepat dan benar terhadap apa yang mereka tanyakan atau mereka ketahui, sehingga orang tua itu harus merespon, harus respon terhadap anaknya. Nah, itu. Kemudian yang kedua, preventing, ya. Preventing itu pencegahan, mencegah anak untuk berperilaku yang bermasalah ataukah beresiko. Jadi orang tua juga harus perlu melakukan preventif, pencegahan, perlindungan terhadap anaknya, mencegah anaknya untuk mengawasi anak agar tidak berperilaku negatif atau beresiko terhadap diri anak itu sendiri. Kemudian konsep pengasuhan anak yang lain adalah dengan cara melakukan monitoring, yaitu mengawasi anak berinteraksi dengan lingkungan sekitar, atau dengan perhatian secara penuh. Jadi kemana anak kita bergaul, dengan siapa dia berteman, siapa-siapa temannya. Nah, pengawasan orang tua terhadap anak yang berusaha berinteraksi dengan lingkungannya sangat dibutuhkan. Jika interaksi yang terjadi itu negatif, maka anak akan berperilaku negatif pada orang tua dan keluarganya. Berikutnya, mentoring. Mentoring itu adalah upaya membantu secara aktif dalam tingkat anak atau pada perilaku anak. Jadi membantu anak agar tidak berperilaku negatif dengan memberikan pendidikan yang baik terhadap anak. Dan anak-anak akan berperilaku baik atau sopan. Jadi mentoring. Jadi sama dengan bersahabat atau dekat dengan anak. Kemudian konsep yang kelima adalah modeling, di mana orang tua itu menjadi contoh positif bagi anak. Jadi orang tua itu model. Jadi miniatur masyarakat itu ada pada orang tua. Jadi orang tua itu harus menjadi meminiatur masyarakat itu seolah-olah masyarakat itu ada dalam rumahnya. Jadi dia harus memberikan contoh. Dia harus menjadi model untuk anaknya, sehingga orang tua itu harus dituntut untuk memberikan contoh yang baik. Hal yang terbaik yang bisa dilakukan untuk anak-anak kita adalah mengizinkan mereka
untuk melakukan hal-hal yang diri mereka sendiri mengizinkan, ya, diri yang melakukan hal untuk diri mereka. Jadi maksudnya begini, hal yang terbaik yang bisa dilakukan untuk anak adalah mengizinkan mereka untuk melakukan hal yang untuk diri mereka, ya, mengizinkan mereka untuk menjadikan mereka kuat, mengizinkan mereka untuk merasa hidup versi mereka sendiri. Kemudian apalagi, biarkan mereka menjadi orang yang lebih baik dan biarkan mereka percaya kepada diri sendiri. Nah,